Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat secara sunnah. Kembali lagi di ruang yang selalu mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal obat dan periksa dokter, tapi juga bagaimana kita menata gaya hidup sesuai tuntunan Nabi dan selaras dengan sains modern. Pernahkah kita bertanya dalam hati, kenapa diabetes begitu merajalela di zaman sekarang? Padahal teknologi semakin canggih, obat semakin lengkap, dokter dan rumah sakit ada di mana-mana. Namun justru jumlah penderita diabetes terus meningkat setiap tahun. Lalu kita menoleh ke masa lalu, ke zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman tanpa insulin, tanpa laboratorium, tanpa alat cek gula darah. Namun anehnya, di masa itu, diabetes hampir tidak dikenal sebagai penyakit massal. Pertanyaannya bukan untuk menyalahkan zaman, tapi untuk merenung bersama. Apakah manusia modern kehilangan sesuatu yang dulu dijaga dengan baik oleh Rasulullah SAW dan para sahabat? Baiklah, kita masuk ke pembahasan intinya. Apa itu diabetes? Diabetes bukan penyakit yang muncul tiba-tiba. Ia adalah penyakit kebiasaan. Secara sederhana, diabetes terjadi ketika tubuh kelebihan gula dan insulin tidak lagi bekerja dengan baik. Masalahnya bukan hanya pada gula, tapi pada pola hidup. Terlalu sering makan, jarang lapar, jarang puasa, dan terbiasa kenyang. Tubuh manusia sejatinya diciptakan untuk lapar, kenyang secukupnya, dan istirahat dari makan. Namun pola ini perlahan hilang di kehidupan modern. Dan menariknya, semua solusi dasar ini sudah ada dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita bercermin pada pola makan Nabi SAW. Rasulullah tidak hidup miskin karena tidak mampu. Beliau hidup sederhana karena memilih. Beliau makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak ada bejana yang lebih buruk diisi oleh manusia selain perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan baik-baik, bukan hanya anjuran ibadah, tapi ini aturan metabolisme tubuh. Orang zaman Nabi tidak makan 3 kali sehari secara tetap, tidak ngemil terus-menerus, tidak makan karena bosan, tidak makan karena stres. Mereka makan saat benar-benar lapar, dengan porsi sederhana, tanpa gula berlebihan, tanpa makanan olahan. Kurma dimakan secukupnya, madu digunakan sebagai obat bukan camilan harian, air diminum dengan tenang. Inilah yang menjaga insulin tetap sensitif. Dan rahasianya ada pada puasa sunnah yang bisa riset gula darah. Salah satu rahasia terbesar kenapa orang zaman Nabi jarang diabetes adalah puasa. Puasa bukan hanya Ramadan. Ada puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud bagi yang mampu. Secara ilmiah, puasa menurunkan kadar insulin, mengistirahatkan pankreas, membakar cadangan gula, mengaktifkan autofagi. Namun Rasulullah tidak menyebut semua istilah itu. Beliau hanya memberi contoh. Puasa adalah cara tubuh membersihkan diri, tanpa obat, tanpa biaya, tanpa efek samping. Hari ini puasa justru ditakuti. Lapar dianggap bahaya, padahal lapar yang terkontrol adalah obat. Puasa sebenarnya melatih jiwa dan kontrol diri. Diabetes bukan hanya penyakit tubuh, ia juga penyakit kebiasaan. Puasa melatih menahan keinginan, mengendalikan nafsu makan, mengenali lapar yang sebenarnya. Dan saat seseorang mampu mengendalikan makan, ia lebih mudah mengendalikan hidupnya. Inilah hikmah besar puasa. Puasa sunnah bukan pengganti obat, namun ia bisa menjadi penjaga tubuh agar tidak semakin rusak. Mulailah perlahan. Senin atau Kamis, kurangi manis. Jangan berlebihan saat berbuka. Kita tidak diminta sempurna, hanya diminta kembali ke fitrah. Karena tubuh ini amanah,
dan sunnah adalah petunjuk menjaganya. Selain itu, kita juga perlu tahu bagaimana cara kerja insulin di dalam tubuh manusia, bagaimana proses hingga terjadinya diabetes. Bagaimana cara kerja insulin? 1. Saat kita makan, makanan berubah jadi glukosa atau gula. Gula naik di darah, pankreas melepas insulin. 2. Insulin bekerja. Insulin membuka pintu sel, gula masuk ke sel, gula dipakai untuk energi dan disimpan sebagai cadangan. Gula darah turun, insulin berhenti dilepas. Sistem kembali seimbang. Ini kondisi normal dan sehat. Masalah zaman sekarang, kita makan terlalu sering, terlalu banyak karbohidrat dan manis, jarang lapar, jarang puasa. Akibatnya, insulin bekerja terus tanpa istirahat. Lama-kelamaan, sel jadi kebal, pintu sulit dibuka, gula tetap tinggi. Ini disebut resistensi insulin. Inilah awal diabetes tipe 2. Analogi sederhana. Bayangkan tombol bel rumah. Ditekan sesekali, normal. Ditekan terus-menerus, rusak. Insulin juga begitu. Apa dampak puasa terhadap insulin? Puasa adalah waktu istirahat insulin. Saat puasa, tidak ada makanan masuk. Gula darah turun perlahan. Insulin ikut turun. Ini sangat penting, karena sel kembali sensitif, pintu sel dibersihkan, insulin jadi efektif lagi. Fase yang terjadi saat puasa. 0-6 jam, tubuh pakai gula dari makanan terakhir. 6-12 jam, cadangan gula habis, insulin turun drastis. 12-24 jam, tubuh beralih ke lemak. Insulin sangat rendah. Terjadi perbaikan metabolik. Inilah kenapa puasa meningkatkan sensitivitas insulin. Dan kenapa puasa sunnah sangat ideal. Puasa sunnah tidak ekstrim, tidak merusak, rutin, konsisten. Contoh, Senin Kamis, ayam mulbit. Ini seperti servis rutin untuk sistem insulin, bukan menunggu rusak dulu. Kesimpulannya, insulin sama dengan kunci gula. Terlalu sering makan sama dengan insulin lelah. Puasa sama dengan insulin istirahat. Insulin istirahat sama dengan tubuh membaik. Dan inilah hikmah sunnah. Sunnah tidak hanya menjaga pahala akhirat, tapi juga menjaga tubuh dan kehidupan. Sekarang mari kita jujur, bandingkan hidup kita hari ini. Kesalahan pola hidup modern yang kita lakukan. Makan belum lapar, ngemil sebelum makan, minum manis setiap hari, duduk berjam-jam, jarang bergerak. Puasa hanya Ramadan, itu pun berat. Padahal tubuh tidak pernah didesain untuk menerima asupan terus-menerus. Tubuh manusia bukan mesin pabrik, ia perlu jeda. Dan sunnah sudah memberi jeda itu. Puasa, makan sederhana, bergerak alami, tidur teratur. Bukan karena sunnah ketinggalan zaman, tapi karena manusia modern meninggalkannya. Diabetes bukan hukuman, tapi peringatan. Diabetes bukan hukuman, ia adalah alarm. Alarm bahwa tubuh kelelahan, alarm bahwa kita terlalu sering kenyang, alarm bahwa kita jarang menahan diri. Sunnah mengajarkan pengendalian, bukan pengekangan, tapi keseimbangan. Sedikit kita bahas di sini, makanan yang harus dihindari oleh orang diabetes. 1. Gula dan minuman manis. Ini yang paling berbahaya. Teh manis, kopi gula, atau susu kental manis. Sirup, minuman kemasan, jus buah kemasan. Gula langsung cair naikkan gula darah. Tanpa rasa kenyang, insulin melonjak. 2. Karbohidrat putih olahan. Cepat jadi gula. Nasi putih berlebihan, roti putih, mie instan, bihun, tepung terigu halus. Dicerna cepat, gula darah naik tajam. Boleh sesekali, bukan makanan utama. 3. Makanan gorengan. Masalahnya bukan hanya gula, tapi lemak rusak. Gorengan tepung, kentang goreng, ayam goreng tepung. Lemak trans bikin insulin makin tidak sensitif. Peradangan tubuh meningkat. 4. Makanan ultraproses. Ini musuh tersembunyi. Sosis, nugget, kornet, makanan instan kemasan.
tinggi gula tersembunyi, tinggi garam dan pengawet, merusak metabolisme. 5. Buah manis berlebihan. Buah sehat, tapi jumlahnya penting. Mangga matang, durian, anggur, pisang terlalu matang. Fruktosa berlebihan, gula darah naik. Boleh, tapi sedikit, jangan jus, jangan malam hari. 6. Susu manis dan olahannya. Sering dianggap sehat, padahal tidak. Susu kental manis, yogurt manis, es krim. Tinggi gula tersembunyi, insulin naik tanpa disadari. 7. Makan terlalu sering, ngemil. Ini sering diabaikan. Makan plus ngemil terus. Camilan manis, biskuit, wafer. Insulin tidak pernah istirahat. Inilah penyebab utama diabetes memburuk. Bukan hanya apa yang dimakan, tapi cara makan. Yang harus dihindari juga, makan sampai kenyang, makan tergesa-gesa, makan larut malam. Penting, sunnah Nabi sehat. Berhenti makan sebelum kenyang. Ini obat alami diabetes. Alternatif yang lebih aman, air putih, sayur berserat, protein, telur, ikan atau ayam tanpa tepung, lemak baik, zaitun, kelapa secukupnya. Kurma 1-2 butir, bukan segenggam. Diabetes tidak sembuh dengan obat saja, tapi membaik dengan perubahan kebiasaan. Yang harus dihindari, gula, tepung, ngemil, berlebihan. Yang harus dijaga, porsi, waktu makan, puasa sunnah, sunnah makan Nabi. Mungkin masalahnya bukan kenapa orang zaman Nabi jarang diabetes, tapi kenapa kita meninggalkan cara hidup Nabi. Sunnah bukan hanya untuk pahala akhirat. Sunnah adalah sistem hidup. Sebelum sakit, sebelum obat, sebelum rumah sakit. Mari kembali pelan-pelan. Bukan ekstrim, bukan instan. Mulai dari berhenti makan sebelum kenyang, puasa sunnah seminggu sekali. Kurangi manis, dengarkan sinyal lapar. Karena sehat adalah amanah, dan sunnah adalah penjaganya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah dan membawa keberkahan untuk kesehatan kita. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang merasakan manfaat hidup sehat sesuai sunnah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.